karena permintaan itu kan kadang tengah malam, Mas. Jadi Dadakan ya. ketika kebutuhan oksigen di keluarga itu kan jam 3 pagi itu kadang ada yang ke posko, jam 2 pagi itu juga ada yang ke posko. Jadi kita memang harus selalu standby. Ketika kita ada stok ya kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali untuk melakukan salah satu aktivitas podcast Pacitanku yang sudah berlangsung beberapa kali, dan pada malam hari ini kita mengetengahkan sebuah tema yang spesial. Tentunya di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, tentunya kita berharap kita tetap sehat, tetap semangat, tetap bersemangat untuk kemudian menjalani aktivitas meskipun dalam kondisi pembatasan kegiatan masyarakat, tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk beraktivitas. Nah, pada malam hari ini kita mengetengahkan sebuah tema yang spesial di masa pandemi. Nanti kita akan undang salah satu narasumber yang beberapa pekan terakhir memiliki aktivitas yang super sibuk ya, dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk menangani pandemi. Kita langsung undang saja Mas Mulyadi ya, untuk bergabung ya. Mas Mulyadi, sambil menunggu beliau bergabung, saya akan sedikit menyampaikan Mas Mulyadi ini adalah Ketua Karang Taruna Kabupaten Pacitan. Ya, sudah bergabung. Selamat malam Mas Mulyadi. Nggih, selamat malam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat nih? Nggih, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggih, semoga sehat selalu Mas. Nggih, alhamdulillah sak wangsule sehat. Tetap semangat Mas nggih ini. Ini tadi sedang longgar nggih. Siap. Untuk malam hari ini. Nggih, alhamdulillah longgar. Nggih. Dilonggarkan spesial untuk Pacitanku. Nggih, matur nuwun sangat. Teman-teman Bosku. Oh nggih, matur nuwun sangat. Nggih. Oke, Mas Mulyadi ini saya kenalkan dulu ke teman-teman yang bergabung di live IG Pacitanku. Adalah Ketua Karang Taruna periode 2020 nih Mas, 2020 sampai 2023 nih. Apa 2025? 25, 5 tahun nih. Beliau juga dosen, kalau nggak salah sekarang jabatannya naik ya, Wakil Ketua STKIP PGRI Pacitan nih. Wah, itu berlebihan Mas. Oke. Mas Mulyadi ini mohon maaf ini di sela-sela kesibukannya untuk membantu pemerintah daerah menangani pandemi, kami undang untuk ikut live IG. Tentunya semoga nanti bisa berbagi inspirasi dengan teman-teman di Pacitanku yang ikut live ini maupun nanti yang nonton video ini terkait upaya dari Karang Taruna sendiri yang belakangan ini super sibuk untuk kemudian bahkan sampai membuat posko. Kemarin saya juga dikabari Mas Mulyadi malam-malam baru dari Gresik untuk ngambil tabung oksigen dan sebagainya. Nah, tema kita malam hari ini adalah bergandengan tangan mengatasi pandemi, membantu mengatasi pandemi. Tentunya pandemi ini sudah sekitar 1 tahun lebih, butuh kesabaran dan butuh saling bergandengan tangan dengan berbagai lembaga, berbagai elemen untuk kemudian menyelesaikan pandemi ini seperti itu. Nah, Mas Mulyadi,
izinkan saya menanyakan beberapa hal yang mungkin nanti teman-teman juga bisa bergabung lewat kolom pertanyaan terkait kiprah Karang Taruna seperti itu. Kiprah Karang Taruna, kalau saya pernah membaca beritanya itu saat dilantik dulu, waktu itu bupatinya masih Pak In. Pak In juga mengharapkan kontribusi Karang Taruna untuk membantu penanganan COVID. Nah, sangat kelihatan sekali terutama pada momen-momen akhir ini di mana masyarakat membutuhkan oksigen. Di situ kiprah relawan Karang Taruna sampai kemudian melakukan donasi dan sebagainya itu sangat terlihat sekali. Ini sebenarnya apa sih Mas landasan atau alasan untuk kemudian teman-teman Karang Taruna itu rela bahkan mungkin meninggalkan pekerjaan utamanya barangkali ya ini kemudian membantu penanganan COVID di Kabupaten Pacitan. Bisa diceritakan Mas mungkin Mas Mulyadi. Monggo. Oke, terima kasih Mas Dwi. Jadi memang seperti yang sampaikan Mas Dwi tadi di awal dulu memang kita kan sering ketemu bahkan dulu pas audiensi sama teman-teman wartawan itu kan kita sempat berdiskusi bagaimana penanganan COVID di Pacitan. Pada saat itu kan awal-awal dulu pada saat posisi rame-ramenya COVID ya. Sebenarnya mulai dari itu, tetapi pada waktu itu memang kan kita hanya pada tataran penyemprotan, kemudian edukasi, kemudian bagaimana memberikan masukan terkait dengan regulasi di Pacitan. Itu alhamdulillah semuanya sudah berjalan. Pengawalan itu juga alhamdulillah pada waktu membuat draft peraturan itu dulu kami dilibatkan dan usulan kami bisa diterima dari teman-teman Karang Taruna. Kita sudah beberapa kali audiensi RDP dengan DPRD juga waktu itu alhamdulillah berjalan lancar, tetapi di kondisi akhir-akhir ini memang melihat situasi gentingnya kondisi pandemi ini tidak bisa kemudian kita saling ngejip nih Mas bahasanya ngejip nih, artinya ketika kita hanya ngejip nih pemerintah ini akan sangat berat karena lawan kita ini nggak kelihatan, musuh kita ini nggak kelihatan, sehingga kita memang harus bahu-membahu. Tidak bisa kemudian kita menyalahkan pihak rumah sakit, kemudian kita menyalahkan pemerintah, nggak bisa. Ya, mereka ini sudah berjuang luar biasa. Kalau saya melihat tenaga medis ini perjuangannya sudah luar biasa, sudah rela tidak bertemu dengan keluarga, sudah rela berjuang mati-matian untuk bagaimana menyelamatkan banyak masyarakat. Tentu kita harus dukung. Nah, dukungan kita apa? Ya apa yang bisa kita berikan, termasuk kemarin hampir 3 minggu ini ya, hampir 3 minggu ini kita Karang Taruna melihat kelangkaan oksigen ini kemudian tergerak. Berawal dari Mas Wayan ya. Mas Wayan ini sekretaris Karang Taruna Kabupaten, yang mana beliau ini menghadapi situasi yang sangat sulit. Pada waktu itu almarhum Kakung dan Simbahutinya itu kan kondisinya dirawat di rumah sakit dan waktu itu kekurangan oksigen ya, jadi memang pada waktu itu agak susah terbatasan oksigen, sehingga kita diskusi bagaimana untuk memberikan bantuan oksigen itu. Waktu itu langsung dibantu Mas Bagus ya, Mas Bagus Sekcam itu untuk berkomunikasi. Kita kemudian koordinasi juga dengan teman-teman Karang Taruna yang di wilayah. Akhirnya kita broadcast pesan itu, menyampaikan ke teman-teman yang di wilayah untuk membantu mengkomunikasikan dengan para pengusaha las. Jadi waktu itu masih problem Mas. Jadi kira-kira Kang las ini bisa dipakai enggak? Gitu. Jadi kita diskusi, saya dengan Mas Bagus DPRD itu sempat mau bertengkar juga. Persoalannya ini bisa ndaknya oksigen tukang las dengan medis. Ternyata ketika
panjang dan konsultasi dengan beberapa pihak, oh ternyata ini bisa digunakan. Nah, setelah itu terkonfirmasi bisa digunakan, akhirnya Mas Wayan sebagai Sekretaris Karang Taruna Kabupaten menyampaikan informasi ini ke teman-teman Karang Taruna di wilayah. Jadi kami punya grup Karang Taruna kecamatan di 12 kecamatan, yang dimana grup itu ada ketua Karang Taruna desa, sehingga sekali kita broadcast informasi sudah menjangkau di 12 kecamatan dan seluruh ketua Karang Taruna desa insya Allah terinformasi, sehingga kita terbantu oleh mereka. Mas, ini ada tabung yang bisa dipinjam. Akhirnya pada hari itu juga teman-teman Karang Taruna memobilisasi. Ada yang ngambil dari Ndonorojo. Terima kasih, Ndonorojo banyak berperan ya. Kemudian dari Nadirojo itu dari Wonokarto itu. Saya lupa namanya Mas siapa, Wonokarto itu ya cukup jauh, tapi mereka itu merelakan tabungnya untuk dipinjamkan. Dan bahkan yang kami sangat apresiasi itu mereka itu tidak mau Mas, kami itu kan siap sebenarnya, teman-teman relawan kemarin kan akhirnya menggalang dana. Misalkan ganti sewa atau harus mengganti apa itu, mereka tidak mau. Sudah Mas, ini pokoknya dibawa. Gitu. Alhamdulillah supportnya mereka luar biasa. Dan kemudian teman-teman ini berpikir bahwa nyawa ini harus diselamatkan. Karena ternyata tidak hanya di Pacitan saja, di luar itu kan problemnya oksigen itu kan menjadi problem utama Mas, jadi kelangkaan oksigen ini. Sehingga ya teman-teman tergerak dan memang ya harus saling support lah itu. Kuncinya kalau kita mau melawan pandemi ini ya harus bareng-bareng, nggak bisa kita saling menyalahkan kalau prinsipnya. Betul. Iya, nggak bisa sendiri. Terus ini Mas, terus ini Mas ya, menarik ya, semangatnya relawan sampai ke Wonokarto dan sebagainya. Terus kemarin kok terbersit sampai kemudian menggalang donasi dan luar biasa ya, sampai 50-an juta kalau nggak salah itu. Sampai tak lihat kemarin di Instagram. Bisa diceritakan Mas untuk donasi itu sendiri seperti apa awalnya, kok bisa sampai kepikiran seperti itu, padahal kan ya awalnya juga kayaknya juga hanya relawan saja, sampai kemudian kepikiran donasi. Mungkin bisa ceritakan Mas untuk donasi tabung dan sebagainya atau oksigen. Awalnya itu memang teman-teman itu agak gengsi Mas, jadi utamanya di teman pengurus Karang Taruna Kabupaten itu nggak mau buka donasi. Kok nek buka donasi perangi sini kan gitu. Itu pertama. Yang kedua, kita ini Karang Taruna Kabupaten kok buka donasi. Nah, yang kedua, kita ini di suasana pandemi ini nggak tega kalau harus buka donasi, karena kondisi ekonomi masyarakat namanya di Pacitan ini kan ya ekonomi kalau saat pandemi ini kan agak susah Mas ya. Sehingga kita ngerem dulu awalnya. Tetapi ya kita memiliki niat ngerem dulu, dengan berjalannya waktu ternyata kita ini permintaannya lama-kelamaan banyak. Jadi awalnya namung wul ya, bahasanya konco-konco wul urunan, ayo urunan lah, saiklasi wae. Nah ketika kita wul urunan, ternyata hari ke hari, 1-2 hari oke lah. Tapi lama-kelamaan ternyata permintaan oksigen ini semakin banyak, semakin besar loh. Lihat kondisi itu, akhirnya teman-teman nggak mampu secara finansial. Akhirnya ya udahlah. Kita tercetus gini aja, kita di posko buka kotak infak seikhlasnya. Awalnya hanya itu, kita belum berdonasi kemudian buat flyer itu belum. Buat kotak infak aja bagi yang keluarga ingin mendonasikan lewat infak, kita belikan lagi, kita siap kotaknya, dibuat dari kotak kardus itu. Ternyata itu juga belum mampu memenuhi permintaan. Akhirnya kita buka donasi buat flyer, dan alhamdulillah ternyata flyer keluar, teman-teman bergabung, termasuk ya teman-teman dari Petarung Kehidupan, dari Lazismu, kemudian dari SR, kemudian dari KNPI,
dan dari teman-teman Petupa juga support, banyak organisasi-organisasi dan komunitas yang mensupport kita. Alhamdulillah saling bahu-membahu share informasi itu, dan kami juga tidak menduga Mas sampai dengan kemarin itu kita update terakhir dapat 52 Ya, betul. juta sekian. Okay. Ya, 52 juta sekian. Alhamdulillah. Jadi semoga ini bisa membantu, dan kami sudah mengeluarkan sekitar 23 juta. 23 juta untuk ya tadi pembelian oksigen, beberapa untuk apa namanya? Transportasi, kemudian pembelian regulator, sewa tabung dan lain-lain, kebutuhan pemenuhan oksigen. Okay. Luar biasa. Jadi, ya. Ceritanya itu, Mas. Nah, kalau kemudian kemarin sampai saya lihat fotonya keleleran di depan apa namanya pabrik kalau nggak salah, itu gimana Mas ceritanya itu? Apa terlambat pasokannya dari pabrik atau seperti apa itu teman-teman relawan? Iya. Jadi waktu keleleran itu ceritanya memang kita ini antri Mas. Jadi ternyata antrian di pabrik pengisiannya itu memang sangat banyak. Tidak hanya dari Jawa Timur saja. Ternyata ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa Tengah. Itu sehingga mungkin terlalu banyak antrian sehingga kita berangkat dari Pacitan itu sekitar jam 8-9 malam sampai sana pagi, kemudian antri dari pagi sekitar ya ba'da subuh lah sampai sana, sampai malam itu baru bisa pengisian, sampai malam lagi, sehingga tengah malam itu baru muat ke truk, sehingga pagi baru sampai Pacitan. Kalau dihitung berarti ya 3 hari 2 malam proses perjalanan untuk mengambil itu. Dari dan teman-teman di sana itu ya? Perjalanan dan menunggu antrian itu ya itu 3 hari 2 malam. Dan di sana itu kan nggak ada tempat Mas. Teman-teman keleleran itu memang wilayah pabriknya itu nggak ada tempat istirahat. Dari rumah makan jauh, kemudian mau mencari apa-apa juga jauh. Nah, sedangkan teman-teman kan bawa truk, akhirnya ya wis lah, kini istirahat di sini aja. Ada yang tidur di samping truk pakai koran, ada yang di Halo, ya, enggak. Alhamdulillah. Saya melihat juga ternyuh juga. Karena saya nggak boleh berangkat, teman-teman itu. Saya pengen ikut berangkat. Mas, jenengan nggak usah berangkat ya. Jadi teman-teman jaga posko kan. Ya, jaga posko. Iya Mas, mau nanya lagi Mas ini terkait ini. Luar biasa perjuangannya ya. Ini sampai ke, kalau saya dengar ceritanya kemarin juga sampai ke Wonogiri, ke Ngawi, ke Ponorogo, ke Madiun, sampai yang ke Gresik yang kemarin terakhir ya. Nah itu bahkan kemarin saking mungkin terenyuhnya lihat perjuangan relawan, saya baca berita juga ada 2 anak kecil nyumbang tabungannya untuk bantu oksigen dan sebagainya. Nah, artinya memang luar biasa perjuangannya. Kalau untuk ininya sendiri Mas, untuk peruntukannya sendiri, sampai saat ini sebenarnya bagaimana kondisinya? Apakah sudah mencukupi atau masih kurang terkait oksigen untuk pasien ini sendiri seperti itu? Sebenarnya kalau melihat kondisi saat ini ya Mas, mencukupi atau tidak itu tergantung kondisinya. Jadi kalau pasokannya yang rumah sakit yang besar itu lancar, insya Allah bisa tercukupi. Persoalannya memang dari pabriknya sana, pasokan yang ke RSUD itu kan tidak kurang lancar ya, karena mungkin juga saking banyaknya permintaannya kan seluruh Indonesia. Sehingga RSUD pun memberikan informasi kepada para keluarga pasien untuk menyiapkan tabung oksigen sendiri sebagai antisipasi. Kan memang
pihak RSUD ini kehabisan stok, sehingga kami harus bergerak membantu para keluarga pasien supaya mereka juga sedikit terbantu. Nah, luar biasa, nggih. Nggih. Jadi terus ini Mas, monggo lanjutkan. Habis itu sudah bingung, Mas. Ya jadi keluarga harus mencari oksigen sendiri, dan di posko ini selama kurang lebih hampir 3 minggu ini kita buka 24 jam, Mas. Jadi 24 jam non-stop, teman-teman. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman relawan Karang Taruna. Kita jadwal, Mas. Jadi setiap kecamatan itu dijadwal. Jadi jadwalnya Pringkuku, Donorojo, Pacitan itu alhamdulillah masing-masing dari mereka selalu mengirimkan untuk datang di. Itu kok sampai dijaga 24 jam itu memang aktivitasnya mungkin selain oksigen tadi seperti apa, Mas? Untuk sangat kelihatannya kok mungkin sangat luar biasa kesibukannya di posko itu. Karena permintaan itu kan kadang tengah malam, Mas. Jadi Jadakan, ketika kebutuhan oksigen di keluarga itu kan jam 3 pagi itu kadang ada yang ke posko, jam 2 pagi itu juga ada yang ke posko. Jadi kita memang harus selalu standby. Ketika kita ada stok ya kita berikan. Kalau pas nggak ada ya mereka menitipkan tabungnya untuk kita isikan keluar. Dan itu kan hanya modal nekat, Mas. Jadi teman-teman Karang Taruna ini kan nggak punya apa-apa sebenarnya. Tabung nggak punya, kemudian uang juga nggak punya, kemudian ya hanya punya nekat aja, sama semangat dan baik. Ya, bismillah. Dan alhamdulillah banyak dukungan juga. Pemerintah juga sangat mendukung ya, artinya kendaraan silahkan dipakai. Pak Mas Haji ya, Pak Bupati sudah bukan instruksi yang diminta teman-teman untuk membantu fasilitasi, semuanya bisa dipakai. Alhamdulillah dari Mas Bupati juga support untuk memfasilitasi. Kemudian dari Polres, dari Kodim itu pada saat kita bertemu itu juga sama, Mas, kalau misalkan memang perlu kendaraannya dari Polres, dari Kodim bisa dipakai, kemudian kami juga bisa membantu mengawal juga gitu. Berarti artinya, sampai Polres juga ya siap support untuk ngawal itu ya? Siap support sebenarnya, Mas. Cuman teman-teman sementara saat ini selagi masih bisa berjalan sendiri ya jangan melibatkan banyak pihak dulu lah. Mereka juga saya pastikan punya agenda masing-masing, sehingga kalau memang belum mentok ya berusaha dulu sebelum memang jalannya buntu. Siap. Dan waktu nembus di Madiun itu memang susah, Mas. Waktu kita nembus di pabrik yang di Madiun itu memang harus perlu telepon Mas Bupati dan Pak Kapolres khusus itu. Karena ternyata ketika kita mengambil di Madiun, pemilik pabriknya itu sudah boleh untuk kita ambil oksigennya. Tetapi ternyata di sana ada polisi. Jadi polisinya diperbolehkan untuk dibawa keluar kota karena kebutuhan di Madiun sendiri kan masih kurang. Akhirnya perlu kita dibantu Mas Bupati sama Pak Kapolres. Akhirnya Pak Kapolres telepon komunikasi dengan Pak Bupati, telepon ke Kapolres Madiun, baru diizinkan kita bisa ngambil yang di sana. Tanpa itu mungkin ya nggak akan bisa, sehingga memang ya kita harus sinergi. Dan terima kasih juga awal itu yang sebelum donasi itu sebenarnya ada inisiasi dari Mas Bagus DPRD, Mas. Ya tadi saya lupa ceritakan ya. Jadi Mas Bagus DPRD itu wes tak ewangi golek donasi. Jadi Mas Bagus itu berinisiasi meminta donasi dari para anggota DPRD untuk diberikan sebelum kita membuka donasi secara umum. Jadi ya sedikit terbantulah, beberapa Pak Ketua DPRD membantu, itu juga, kemudian itu juga membantu, alhamdulillah. Semua pihak insya Allah support, Mas. Alhamdulillah. Teman-teman UMKM
yang bantu juga, bantu kasih konsumsi posko gitu. Nggih. Luar biasa nih berarti ini supportnya Pemda, Kapolres dan sebagainya. Kalau yang kemarin Pak Bupati sampai sowan ke bukan sowan, mengunjungi posko Karang Taruna itu dalam rangka support itu berarti Mas ya? Support dari relawan dan sebagainya. Iya. Mas Bupati mungkin ya pengen melihat lah kondisi teman-teman, mungkin pengen memberikan semangat kepada teman-teman relawan lah. Karena kan lokasinya pun juga nggak jauh dari pendopo, dan teman-teman nggak kemudian merencanakan tiba-tiba datang kemudian ya sharing-sharing menanyakan kondisi teman-teman relawan, kemudian ya sharing-sharing bagaimana mengatasi kondisi pandemi ini. Dan ternyata Mas Bupati pun supportnya luar biasa terhadap kegiatan ini, dan juga support terhadap kebijakan pemerintah bagaimana mengatasi pandemi dan kelangkaan oksigen ini pun luar biasa bagus, karena beliau bercerita ini adalah lebih prioritas daripada program prioritasnya beliau. Mantap. Kan begitu. Mantap. Jadi, ini menyangkut nyawa. Dia menyampaikan karena ini menyangkut nyawa, bahwa ini persoalan ini menjadi prioritas, lebih prioritas daripada program prioritasnya beliau. Artinya kan dari kata-kata itu kan supportnya terhadap program untuk mengatasi pandemi ini kan luar biasa. Hanya saja mungkin ke depan perlu segera dieksekusi. Percepatannya bagaimana itu. Termasuk yang rencana Mas Bupati mau mengadakan konsentrat itu ya Mas, disinggung kemarin juga kayaknya. Iya, betul juga disampaikan. Jadi kalau bisa RSUD itu memiliki sendiri, tidak perlu jauh-jauh mengisikan ke luar kota, tapi kita memiliki konsentrat sendiri. Kalau sudah memiliki kan lebih enak. Paling tidak tampungannya ini kan besar gitu loh Mas, dan bisa mengisi sendiri. Siap. Ada pengalaman menarik nggak Mas ini selama mungkin menghadapi ini kan, kalau kita ya di media itu kan biasanya itu yaitu DM minta oksigen. Nah kan kita kan bisanya cuma kadang share kayak gitu. Nah kalau dari relawan sendiri tadi ceritanya sampai jam 3 pagi ada yang kadang minta oksigen, itu mungkin ada cerita menarik seperti itu nggak bisa diceritakan Mas? Dari pengalaman selama yang mungkin yang paling gres kan 3 minggu cerita menarik banyak Mas. Iya. Banyak cerita menarik itu yang menjadi ya kadang menjadi bahan tangisan, kadang menjadi bahan hiburan, kadang menjadi penyemangat, itu banyak. Ya termasuk salah satunya yang kemarin tiba-tiba ada anak SD yang kemudian mendonasikan, ini kan jadi inspirasi juga bagi yang lain. Ternyata anak kecil saja menginspirasi. Apalagi yang dewasa ini kan harusnya lebih bisa berbagi. Itu. Dan keluarga yang tertimpa musibah saja kadang masih sangat kuat Mas menerima kondisi ini. Contohnya kemarin pada waktu kami awal-awal itu kan mengucapkan terima kasih, WA ya, chat WA. Terima kasih Mas sudah membantu kami. Alhamdulillah Kakung sudah sembuh, alhamdulillah Bapak sudah sembuh. Ceritanya begitu. Kita ini kan sudah senang ya. Ternyata chat bawahnya itu masih ada kelanjutannya Mas. Sembuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah sudah bahagia. Dengan WA itu kan menjadikan kita ya Allah. Artinya mereka itu sudah benar-benar mempersiapkan mental, psikologinya, ya mentalnya. Melihat itu kami juga jadi awalnya yang merasa senang, alhamdulillah sudah sembuh, ternyata sambungannya bawah itu sembuhnya itu ternyata kan sudah meninggal dunia. Ya Allah,
Itu yang kemudian rasa sedih mendalam itu begitu. Jadi mereka berusaha menghibur teman-teman relawan dengan mengatakan sembuh, itu kan berusaha menghibur teman-teman relawan dengan ucapan terima kasihnya mereka. Bagi saya sudah luar biasa. Kemudian ada lagi yang benar-benar merasa tertolong. Ya, kondisi saturasinya sangat rendah, Mas. Sangat rendah dan benar-benar sembuh nyata kalau ini. Ada yang benar-benar sembuh nyata dan mengucapkan terima kasih sampai mendonasikan ya lumayan besar lah yang didonasikan ke teman-teman. Alhamdulillah itu kan juga menjadi kebanggaan teman-teman relawan itu, Kak, benar-benar jadi pemicu semangat ya terus. Dan apa ya, kebanggaan itu kemudian tidak bisa dibeli, Mas. Iya. Jadi teman-teman rasa capeknya itu menjadi terobati hanya karena cerita ada yang sembuh dan ucapan terima kasih gitu. Itu sudah luar biasa dukungan bagi semangat teman-teman. Iya. Mantap, Mas ya. Banyak ini ya. Berarti 3 minggu belakangan ini jadi hal yang sangat perjalanan spiritual yang sangat luar biasa bagi konco-konco relawan gitu, Mas. Iya, betul. Kalau ini, Mas, harapan sih sebenarnya, harapan untuk pemerintah sendiri gimana, Mas? Apakah ke depan itu ini kan ya kayaknya masih kebutuhan oksigen juga masih tinggi juga. Beberapa kali kita juga di DM kadang butuh oksigen dan sebagainya. Nah, ini harapannya seperti apa sih, Mas? Apakah kemudian itu yang rencana konsentrat itu harus diwujudkan segera, atau mungkin harapan yang lain untuk pemerintah antara DPRD dan Pemkab termasuk Forkopimda mungkin bisa disampaikan sekalian, Mas? Iya, kalau harapan itu pasti yang lebih ya. Kalau harapan itu kan pasti yang lebih, sesuatu yang lebih ini kan kadang tidak bisa dilakukan secara cepat. Nah, kalau bisa memang ya konsentrator itu kan harus diwujudkan segera. Tetapi kalau itu belum bisa terwujud, minimal ya harus ada sinergi lah antara apa ya, beberapa elemen ini untuk dalam waktu dekat ini. Contoh misalkan saat ini kan teman-teman relawan ini kan sudah membantu di wilayah itu. Kemudian mungkin ke depan beberapa SKPD mungkin bisa ya melakukan koordinasi bagaimana ini bisa ditangani kekurangan ini, kayak kemarin di BPBD, kemudian disediakan di Karang Taruna, kemudian di beberapa agen-agen. Nah, ketika banyak penyedia oksigen ini kan akan semakin ringan, memudahkan pasien ya. Ya, ketika ini sudah, kami berharap ini bisa diambil alih oleh SKPD lah, entah itu dari BPBD atau di mana, sehingga kita bisa semakin banyak sumber yang bisa diakses oleh masyarakat gitu. Jadi teman-teman relawan jalan, pemerintah jalan, pemerintah juga jalan. Bukan kemudian kita mau menyalahkan atau ngejeknya pemerintah, enggak, tapi kita harus bersinergi memang bagaimana untuk mengatasi pandemi ini. Karena kalau kita lepaskan saja, ya ini memang PR berat. Karena bukan hanya persoalan apa ya, ada dan tidak, tetapi persoalan keberanian. Betul. Kalau nggak berani, teman-teman relawan ini saja kita rekrutmen relawan ngajak-ngajak itu ada yang japri memang, Mas nyun pangapunten nggih dalem ndak bisa ikut dulu karena jujur saya secara pribadi takut, Mas. Banyak sekali yang kemudian kita itu ya jawabannya seperti itu. Mereka itu masih banyak yang takut dengan kondisi ini, sehingga keberanian ini yang kemudian susah untuk akan bersama-sama. Iya. Wah, luar biasa, sangat menginspirasi sekali, Mas ya. Perjalanan tadi spiritual relawan 3 minggu. Ada total berapa relawan, Mas? Total yang riwa-riwi sejak awal mulai bergerak itu ada berapa relawan? Kan nggak hanya relawan Karang Taruna, Mas, kan ada relawan petarung kehidupan tadi katanya. Itu total berapa, Mas, kalau di ini kan? Banyak ya, Mas. Kami itu nggak bisa nyebutkan berapa banyaknya, karena
setiap hari itu selalu ada yang datang. Jadi selain yang terjadwal itu malah yang tidak terjadwal pun juga selalu standby di posko. Banyak. Tetapi memang dari awal yang awal-awal dulu ya nggak sampai 10 orang. Pokoknya nekat udah lah. Nggak sampai 10 orang, tapi seiring berjalannya waktu alhamdulillah tambah banyak support dari teman-teman Karang Taruna yang dari wilayah, dari desa dan kecamatan juga alhamdulillah baik, dan support dari organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat yang lain juga banyak juga alhamdulillah. Ditambah Mas Bupati ya. Mas Bupati kemarin ke sana memberikan support khusus, itu kan jadi penyemangat sendiri itu. Iya. Apalagi mau gue lanjutkan. Ya, apalagi waktu itu disampaikan ya Pak Dandim sama Pak Kapolres menyampaikan, pokoknya apapun bisa dibantu lah dari Polres, dari Kodim itu ya, teman-teman semakin semangat lah. Intinya semua sudah support, tinggal eksekusi aja. Kalau untuk pendistribusiannya sendiri gimana sih Mas mekanismenya? Misalnya dari ngambil kemudian ditaruh di posko, atau langsung ditaruh di rumah sakit, atau keluarga pasien mengambil dari posko, itu seperti apa sih Mas mekanismenya? Kan tuh banyak sekali tuh tabungnya tuh, kita lihat. Jadi kami itu kan awal dulu kan menampung oksigen tabung dari para tukang las itu, kemudian kami isikan. Kemudian setelah diisikan datang, kita berikan kepada yang membutuhkan. Lama-kelamaan itu kan banyak yang masyarakat umum juga yang mengisikan ke kita, pengen mengisikan. Akhirnya kita menerima tabung kosong, Mas. Tabung kosong dikirimkan ke posko. Kemudian kalau sudah banyak baru kita isikan. Kemudian kalau sudah kita isikan, kita bawa pulang lagi. Kita bagikan lagi kepada mereka yang menitipkan. Dan kita kasihkan gratis ya, gratis. Ya kalau beliau itu mau infak dipersilahkan, tetapi kita tidak narik ya, seikhlasnya saja. Siap Mas. Dan teknisnya beberapa ada yang kita langsung distribusikan ke rumah sakit, ada yang melalui pasien. Jadi melalui pasien dan melalui rumah sakit. Oke Mas. Terakhir Mas, ini luar biasa nih, mungkin bisa menjadi salah satu spirit bagi seluruh masyarakat Pacitan untuk segera lepas dari pandemi, dengan keikhlasan teman-teman relawan Karang Taruna dan sebagainya untuk membantu dengan luar biasa sejak beberapa pekan terakhir. Mungkin ini yang terakhir bisa sampaikan pesan untuk masyarakat, mungkin untuk kaitannya dengan kita menjaga agar tidak sampai mungkin terkena COVID dan sebagainya, atau yang sakit segera disembuhkan. Bisa disampaikan Mas. Iya, melihat kondisi seperti ini memang ketika kita mau menyelesaikan persoalan COVID ini kan harus menyelesaikan tidak hanya dari hilirnya, tapi dari hulunya. Jadi dari hulu dan hilirnya. Yang dilakukan teman-teman Karang Taruna ini kan bagian dari hilir. Hanya mengantisipasi, membantu untuk yang sudah sakit. Jadi langkah yang dari hulunya juga harus disadari oleh masyarakat bahwa disiplin prokes, kemudian selalu menjaga 5M itu harus selalu diterapkan supaya ini bisa menekan angka positif. Jadi ketika mereka itu disiplin menjalankan 5M, insya Allah angka itu juga akan bisa turun. Sehingga otomatis kebutuhan oksigen pun akan semakin rendah. Jadi kalau kita hanya suplainya oksigen terus, tapi satu sisi yang di hulunya itu masih bebas berkerumun, kemudian nggak pakai masker, kemudian nggak mematuhi protokol kesehatan, ini nggak akan bisa. Sama saja. Jadi semakin menumpuk ya nggak akan pernah tercukupi. Tapi satu sisi teman-teman bisa membantu oksigen, sisi lain masyarakat kami berharap juga sadar akan pentingnya pemberlakuan disiplin prokes 5M itu, sehingga kita bisa saling bersinergi
untuk mengurangi kondisi pandemi ini, sehingga kita berharap ini segera berakhir lah, meskipun kita juga belum bisa menganalisa kira-kira kapan berakhirnya, tapi kalau dengan tindakan yang real tadi, sama-sama berbuat, hulu dan hilirnya itu bergerak, insya Allah akan bisa menekan angka penurunannya. Ya. Begitu. Ini Mas, ngapunten ya, satu lagi ini, satu lagi tadi baru muncul. Apa terkait PPKM itu gimana Mas? Jadi kan ini pemerintah juga udah berusaha, cuman kadang kan ini beberapa masyarakat mungkin menyampaikan juga beberapa kebijakan PPKM mungkin dinilai kurang pas. Nah mungkin bisa disampaikan kalau dari pendapatnya Karang Taruna seperti apa PPKM yang misalnya harus kenapa Jalan Ahmad Yani yang ditutup misalnya kayak gitu, atau kebijakan yang lain misalnya soal makan harus dibungkus dan sebagainya. Ini problemnya kan kadang di situ. Mungkin bisa disampaikan Mas, ini terakhir, paling terakhir. Ngapunten. Siap. Agak putus-putus Mas, tapi ya sudah tertangkap lah. Intinya pendapatnya terkait dengan PPKM ya. Oke. Kalau saya secara pribadi, itu sebenarnya itu letaknya pada pembatasannya Mas. Tapi pada disiplin prokesnya. Meskipun dibatasi, ya, tetapi pada prakteknya, meskipun PPKM diberlakukan, tetapi pada prakteknya di masyarakat, realitanya ini kemudian mereka tidak tertib terhadap prokes, tidak disiplin prokes, ya akan sama saja. Tapi bagi saya, yang paling penting adalah bagaimana mengedukasi masyarakat supaya mereka ini disiplin prokes. 5M-nya ini benar-benar diterapkan. Sehingga ini bisa menekan. Nah, edukasi ini yang penting. Nah, saat ini kalau kita hanya memberlakukan PPKM terus, itu satu sisi juga masyarakat, abai, prokes mungkin. Banyak keluhan. Ya, ekonomi utamanya. Itu kemudian sisi lain juga, sebenarnya pemerintah ini memiliki langkah itu kan untuk menekan. Jadi kalau saya ambil jalan tengahnya ya bagaimana kita bisa mendisiplinkan prokes itu. Tidak harus PPKM, tapi kita harus edukasi disiplin prokes. Ada petugas-petugas yang kemudian ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu untuk mengamati disiplin prokes. PPKM pun Mas, ketika di pasar, di tempat-tempat umum saat siang itu masih berkerumun, masih tidak disiplin prokes, ya sama aja itu. Itu kalau pendapat saya loh ya. Sehingga yang paling penting ini bagaimana kita melakukan pendisiplinan terhadap prokes tadi, 5M-nya itu. Sehingga masyarakat juga ya tetap bisa menjalankan kegiatan usahanya, menjalankan kegiatan sehari-harinya, tetapi tetap disiplin prokes. Kalau saya begitu. Siap. Intinya semuanya bisa. Tetap dari edukasinya juga perlu ditekankan lagi ya. Gitu ya. Iya, betul. Betul. Baik, terima kasih Mas. Ternyata Mulyadi sudah 45. Gimana Mas? Monggo sampaikan Mas. Dan ternyata edukasi ini berdasarkan pengalaman ini yang akan lebih terasa Mas. Jadi teman-teman relawan ini secara otomatis menjadi teredukasi betapa pentingnya kita menjaga prokes. Karena ketika kita ke rumah sakit, ngantar tabung, ada ketakutan, kemudian kita harus menjaga ini, betapa pentingnya ketika setiap jam itu ada ambulan lewat, betapa pentingnya kita menjaga kesehatan, itu akhirnya kita secara tidak langsung sadar, teman-teman, berarti jaga prokesnya penting tenan untuk menyelamatkan jiwa kita, keluarga kita, kemudian masyarakat yang lain, tetangga-tetangga kita itu. Karena menjaga prokes menjadi bagian dari menyelamatkan jiwa orang lain juga. Itu tidak hanya untuk diri sendiri. Betul ya. Baik Mas Mulyadi sudah 45 menit dan luar biasa banyak kisah-kisah inspiratif yang tadi digali oleh teman-teman Karang Taruna. Semoga
ke depan terus bersemangat, tetap sehat dan terus apa namanya bersama-sama untuk kemudian membantu pemerintah dalam menangani pandemi seperti itu. Mungkin Oke, amin apalagi amin Mas? Mas. Ada lagi Mas terakhir sebelum kita akhiri? Ya, ya, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan, utamanya teman-teman Karang Taruna di Kabupaten Pacitan, mulai dari kabupaten, kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RT ya, teman-teman Karang Taruna yang di tingkat paling bawah. Mari kita berpikir aksi beri solusi. Jadi bukan hanya sekedar diskusi dan untuk basa-basi. Ini bukan hal yang kemudian perlu dibasa-basikan lagi, tapi bagaimana kita aksi yang solutif itu untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi diskusinya agak ditinggal dulu, tapi kita lebih pada aksi untuk memberikan solusi. Bersinergi melawan pandemi, bahu membau, menyatukan nurani, supaya kita benar-benar bisa bersatu melawan pandemi ini, dan semoga ini bisa berhasil segera hilang lah dari muka bumi. Amin, 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 amin. Matur suwun Mas. Matur nuwun sangat Mas waktunya. Semoga jenengan dan teman-teman relawan diberikan kesehatan dalam menjalankan amanah kemanusiaan ini dan tetap semangat sekali lagi. Semoga tetap sehat ya. Sekian teman-teman Pacitanku, sesi podcast Pacitanku pada kali ini. Terima kasih Mas Mulyadi. Selamat malam. Kita akhiri dengan tetap semangat, jaga prokes selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.